Oke, baiklah teman-teman, kita akan masuk ke perkuliahan pertama untuk fisika dasar gitu ya. Jadi nanti fisika dasar ini tentunya nanti kalau teman-teman nggak sambil nulis nggak bisa. Cuman karena sekarang posisinya sedang pelayanan nggak apa-apa. Nanti videonya silakan diputar ulang ya. Kemudian latihan berhitung ya, latihan berhitung sendiri. Ya, oke, Bu Amel share screen. Oke, apakah sudah terlihat di layar teman-teman sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Ya. Jadi di sini untuk fisika dasar nanti yang mengampu ada dua orang ya, Mbak ya. Jadi nanti ada Bu Amel sama Bu Rina. Jadi nanti Bu Amel itu sampai dengan UTS gitu ya. Jadi nanti soal UTS dari Bu Amel. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan sama Bu Rina ya di jam yang sama. Tapi nanti pengampunya yang berganti setelah UTS ya. Nah, di sini gitu ya. Kenapa sih orang farmasi gitu ya tetap harus belajar fisika gitu ya? Karena pasti ada hubungannya antara fisika, terutama nanti basicnya fisika itu adalah untuk dasar perhitungan ya. Ada dasar untuk perhitungannya seperti mengkonversi, mengenal besaran, membaca alat gitu ya. Nanti itu sangat ada gitu ya. Lalu kemudian nanti ada tentang bagaimana mengukur suhu, mengukur kalori yang dihasilkan dan lain-lain itu masih kita sedikit ulas di fisika dasar gitu ya. Nah, kemudian, nah inilah kaitannya gitu ya, hubungannya. Ya, jadi nanti di dalam fisika, kenapa ini berhubungan atau bersinggungan dengan farmasi, itu karena nanti di dalamnya kita akan belajar tentang pengukuran besaran dan satuan, khususnya untuk tema topik hari ini dan pekan depan, ya. Kemudian nanti dilanjut lagi, teman-teman akan belajar tentang apa itu massa jenis, bobot jenis, laju alir, ya, itu di bagian fluida. Ya, lalu kemudian teman-teman akan diajak untuk memahami tentang energi dan kalor. Jadi bagaimana mengkonversi suhu ya, kemudian mengukur kalor yang dihasilkan atau kalori yang dihasilkan atau mengukur lambat kalor itu nanti kita akan pelajari bersama. Jadi konteksnya ini adalah untuk menjadi dasar sebelum teman-teman nanti belajar tentang fisika farmasi. Ya, kan ada fisika farmasi ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, jadi nanti teman-teman, Bu Amel sarankan teman-teman punya kalkulator saintifik. Ya, kalkulator saintifik itu apa sih yang ada sin kostannya? Ya, karena nanti untuk ujian ada soal tentang sin cos tangan. Jadi nanti silakan dipakai. Kalau misalnya Bu nggak ada kalkulator, adanya di HP nggak apa-apa. Yang penting bisa menggunakan sin cos tangannya. Ya, kalau besok pakai laptop ya nanti nggak apa-apa. Di laptopnya juga ada pengaturannya. Cuman biasanya kurang familiar gitu ya, kurang familiar. Nah, nanti silakan disiapkan. Kemudian nanti Bu Amel akan bagikan slide gitu ya. Nanti entah slide-nya saya bagi di grup WhatsApp atau saya bagikan di Zoom, silakan diunduh. Ya, silakan diunduh. Biasanya tapi tidak Bu Amel sertakan dengan kunci jawaban soal. Ada kunci jawaban soal. Biasanya jawaban soal Bu Amel sampaikan saat live seperti ini, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencatat saat ada waktu, saat mendengarkan rekamannya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya, nah kita masuk dulu ke pengukuran, ya. Jadi di pengukuran ini, gitu ya, teman-teman mengenal ada istilahnya apa ini nama alatnya? Ini ada yang tahu nggak? Ini namanya mikrometer skrup ya. Kemudian ada jangka sorong, ada penggaris biasa. Bu Amel bergerak-gerak kelihatan ya? Saya pantau. Nggak kelihatan ya Bu Amel bergerak ya? Oh, kelihatan ya, mouse-nya ada ya. Terus kemudian ada stopwatch, ada jam, ada timbangan, timbangan pun ada banyak jenisnya. Nah, nanti untuk PR-nya, udah ada PR aja gitu ya. Untuk PR-nya, nanti Bu Amel minta tolong masing-masing dari teman-teman itu mencari ya, mikrometer skrup itu digunakan untuk apa. Ya, terus bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara membacanya? Nanti teman-teman silakan buat dulu sendiri. Besok kita bahas. Bu Amel akan keluarkan soal di pekan depan, kita bahas gitu ya. Cari dulu apa? Mikrometer skrup, jangka sorong, bulat, timbangan analitik, dan neraca lengan. Ya, yang paling penting adalah teman-teman tahu alat ini untuk apa dan bagaimana cara mengukurnya. Bikin aja satu soal.
Ya, nanti kita bahas. Harapan Bu Amel nanti minggu depan teman-teman udah ada basic untuk apa namanya pengukuran alat ini, gitu ya. Itu PR-nya ya. Nah, Bu Amel pindah dulu. Nah, satu PR sudah ya. Sekarang Bu Amel pindah dulu ke besaran dan satuan. Nah, kita mengenal ada besaran dan satuan. Simpelnya kayak gini teman-teman. Yang namanya pengamatan gitu ya, baik dia observasi maupun teman-teman di lab gitu ya, biasanya akan menghasilkan suatu model. Nah, model ini didasarkan pada pengukuran. Nah, dalam pengukuran pasti kita akan mengenal ada besaran, ada nilai, ada satuan. Besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang punya nilai ukur atau keukuran atau mampu diukur. Contoh, berat badan ya. Terus contoh panjang. Panjang bisa dalam bentuk tinggi gitu ya, lebar gitu ya, itu bisa diukur ya. Kemudian bobot massa tadi sudah. Terus suhu. Suhu bisa diukur. Ya, makanya suhu termasuk dalam besaran. Jadi sesuatu yang dapat kita ukur itu yang dikenal sebagai besaran. Ya, di mana besaran ini pasti tidak akan lepas dari nilai dan satuan. Nah, contoh nih ya. Kalau teman-teman lihat di layar gitu ya, contoh di situ. Set. Nih ya, di situ ada tinggi Rahman. Mana bos ambil sebentar. Oh ini dia. Ya, di sini misalkan ada tinggi Rahman adalah 172 cm. Tadi kita mengenal ada besaran, ada satuan, dan ada nilai. Ya, nah besaran yang mana? Besaran tadi kan adalah sesuatu yang bisa diukur. Dari sini yang bisa diukur apa? Tinggi badan Rahman atau di sini adalah tinggi. Ya, diukurnya pakai apa? Entah pakai penggaris, entah pakai meteran gitu ya. Jadi ini adalah masuk kategori besaran. Nah, kemudian lihat lagi satuannya yang mana? Di sini ada angka 172 cm. Maka yang sentimeter ini itu dikenal sebagai satuan. Gitu ya. Kemudian lihat lagi. Terus angka yang di sini ini yang kita kenal sebagai nilai. Ya, jadi ada besaran, ada satuan, ada nilai. Contoh, misalkan gitu ya. Misalkan berat badan Andre, misalkan ya, Andre adalah misalkan 55 kilogram. Sekarang pertanyaan Bu Amel, yang besaran yang mana? Yang mana besaran? Berat badan. Yes, betul. Berat badan atau berat gitu ya. Ini adalah besaran karena dia sesuatu yang bisa diukur. Diukur pakai apa? Timbangan. Gitu ya. Terus 55 ini apa, Mbak? Itu nilai. Yes, ini nilai. Sedangkan yang ini adalah Satuan. satuan. Ya. Jadi tadi biasanya besaran satuan dan nilai itu tiga-tiganya tidak bisa saling terpisah gitu ya. Dia saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke, Mbak matikan dulu pennya. Mana ini? Ya, oke. Ya, besaran satuan. Nah, sekarang ini volume larutan yang dididihkan adalah 250 mili. Siapa besarannya? Volume. Ya, besarannya adalah volume, 250 adalah nilai, milinya adalah satuan. Satuan. Gitu ya. Oke, gampang. Nah, bicara soal besaran dan satuan, jadi dalam fisika gitu ya, kita mengenal ada dua jenis besaran. Yang pertama adalah besaran konseptual, yang kedua adalah besaran matematis. Nah, besaran konseptual itu apa? Besaran contohnya besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu hanya ada 7. Nanti kita lihat ya. Adalah besaran yang ditetapkan dengan satuan standar ukuran. Jadi dia biasanya ngikut standar internasional. Ya. Kemudian besaran pokok itu apa? Besaran pokok tadi kan ada 7. Nah, kalau misalkan mereka saling berkali gitu ya, saling dikalikan atau saling dibagikan gitu ya, atau diturunkan gitu ya, maka namanya hasilnya adalah besaran turunan. Ya. Contoh besaran pokok adalah panjang. Ya, misalkan diturunkan panjang itu kan bisa berupa sisi, bisa panjang, bisa lebar, intinya panjang ya. Kalau misalkan dia jadi luas, maka kan dia jadi panjang kali lebar atau panjang ketemu
panjang. Maka panjang ketemu panjangnya itu alias luasnya itu adalah besaran turunan. Gitu ya. Nah, kemudian kita mengenal nanti di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang besaran skalar dan besaran vektor. Nah, besaran skalar itu apa? Besaran yang dia hanya punya nilai. Ya, sedangkan besaran vektor dia punya arah. Maksudnya gimana nih? Ya, contoh begini. Kalau besaran skalar, ya, ini yang skalar dulu ya. Besaran skalar, misalkan teman-teman nih, misalnya Mbak Naswa ya. Mbak Naswa di sini bergerak, maaf ya, jadi kurus banget ya. Misalnya bergerak ke kiri 4 langkah, dengan bergerak ke kanan 4 langkah, maka hitungannya sama-sama hanya langkah. Jadi yang diakui hanya nilainya 4. Ini kalau sebagai skalar. Tapi kalau dia sebagai vektor, maka dia pakai kesepakatan. Ya, Anda dia ke kanan misalkan dia nilainya positif, maka ke kiri dia nilainya negatif. Misalkan nih, ya, ada +5 nih Mbak Naswa gitu ya. Maka apa? Oh, maksudnya Mbak Naswa bergeser ke kanan sebanyak 5 langkah. Ya, tapi kalau misalkan ditandain dia 3 negatif, berarti Mbak Naswa bergeser ke kiri sebanyak 3 langkah. Ya, makanya besaran vektor itu bermakna apa? Besaran ini tidak hanya punya nilai, ya, tetapi dia juga punya arah. Arahnya itu ditentukan dengan nilai positif dan nilai negatif. Biasanya ini nanti untuk perhitungan vektor, ya, kita akan banyak pakai itu. Oke. Nah, hari ini cuma sampai di itu dulu. Oke, bentar, bentar. Oke, mana ini? Nah, next ya. Nah, kita masuk dulu ke besaran yang konseptual. Jadi hanya ada 7 ya teman-teman. Ada 7 besaran pokok. Nah, di sini yang perlu teman-teman ingat adalah ada besaran pokoknya itu sendiri, ada satuannya, ada singkatan dari satuannya, ya. Kemudian ada dimensi. Nah, contoh di sini. Ya, di sini misalkan nih, teman-teman lihat besaran pokoknya tuh apa aja sih? Ada panjang ya, mana dia? Ini ya. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada arus listrik, ada suhu, ada sintas cahaya, kemudian ada jumlah zat. Ya, ini adalah besaran pokok. Ya, 7 aja dihafalin. Ya. Kemudian satuannya apa? Ada meter, ada kilogram. Massa satuan SI-nya adalah kilogram. Ya, waktu satuan SI-nya sekon atau detik kalau Indonesianya, ya. Kemudian arus listrik dia ampere, ya. Suhu dia Kelvin, intensitas cahaya dia kandela, jumlah zat dia mol. Nah, cara ngafalinnya terserah teman-teman. Kalau Bu Amel dulu biasanya Bu Amel bikin lagu. Ya, panjang meter, massa kilogram, waktu second, suhu Kelvin, kuat arus, ampere intensitas cahaya kandela, jumlah molekul mol. Ya, jadi 7 itu harus hafal. Terserah teman-teman nanti mau bikin lagu apa terserah gitu ya, atau mau dibikin jembatan keledai apa terserah ya. Jangan suruh Bu Amel nyanyi lagi. Nanti kedengaran di temannya bahaya, Bu Amel malu ya. Jadi nanti silakan teman-teman hafalkan 7 ini, karena 7 ini nanti menjadi dasar untuk perhitungan atau besaran turunan lainnya. Ya, nah, meter gitu ya. Setelah teman-teman hafal besaran pokok dan satuannya, diingat lagi berikutnya. Meter simbolnya M kecil, kilogram simbolnya kg gitu ya. Sekon simbolnya S kecil. Hati-hati ya, besar kecil mempengaruhi ya. Kemudian ampere simbolnya A. Kelvin simbolnya K besar. Hati-hati ya. Suhu bukan derajat Celcius. Kalau di dalam standar internasional, tapi dia dalam Kelvin ya. Kemudian ada intensitas cahaya. Intensitas cahaya di sini kandela atau CD. Ya, kemudian jumlah mol satuan singkatannya adalah mol. Nah, tiap-tiap ini juga punya dimensi ya. Panjang dimensinya L. Dimensi simbolnya L ya. Dari kata long ya. Kemudian massa punya dimensinya M dari kata mass ya. Waktu time, watt arus I ya, suhu theta, intensitas cahaya C gitu ya. Jumlah zat N. Nah, bisa aja besok pada saat ujian Mbak ngeluarinnya kayak gini. Sebutkan besaran pokok yang punya dimensi T. Berarti jawabannya apa? Sebutkan besaran pokok yang punya dimensinya T.
Berarti jawabannya adalah Satu. yes. Kayak gitu ya. Jadi bisa aja soalnya seperti itu pada saat ujian ya. Jadi nanti teman-teman hafalkan aja 7 ini, nggak usah banyak-banyak. 7 aja gitu ya. 7 dan dimensi itu biasanya diambil dari bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa juga dipelajarin dimensi sih Bu? Nggak cukup dengan satuan aja gitu ya. Karena dimensi itu biasanya dipakai secara internasional ya. Dipakai apa? Besarnya itu untuk ya, supaya bagaimana kita melihat besaran pokok itu tersusun atau tertata secara matematis ya. Sehingga apa? Teman-teman bisa pakai untuk menurunkan satuan atau besaran. Kemudian bisa juga meneliti apakah suatu rumus atau persamaan itu benar. Ya, kemudian caranya bagaimana? Dimensi ruas kanan harusnya sama dengan dimensi ruas kiri. Kalau dia berada dalam suku dimensi yang sama. Nih, contohnya seperti ini. Nih, contoh ya. Contoh misalkan untuk menuliskan dimensi, teman-teman bisa lihat dari rumusnya atau bisa lihat dari satuannya. Ya, contoh luas. Ya, luas itu kan rumusnya bisa panjang dikali lebar. Ya, luas rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian berikutnya, ya, atau dari satuannya, satuan luas apa sih? Meter kuadrat, ya, meter kuadrat toh. Nah, sekarang lihat dimensinya, gitu ya. Dimensinya apa nih? Kita pengen tahu dimensi luas. Lihat, panjang tadi adalah besaran panjang. Simbolnya berarti apa? L, ya. Lebar juga punya dimensi L. Sehingga L kali L sama dengan apa? L kuadrat. Nah, L kuadrat ini adalah dimensi luas. Ya, bisa juga teman-teman pakai ini. Lihat aja, M itu meter, dimensinya siapa? L. Ya, karena dia kuadrat, maka tinggal L kuadrat. Ya, jadi nanti terserah teman-teman mau pakainya yang mana. Ya, oke. Next. Kok masih ini? Nih contoh ya, L kali L, L kuadrat. Ya, misalkan kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan waktu. Saya erase all dulu ya. Contoh, kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan per waktu. Ya, maka perpindahan sendiri itu kan jarak. Jarak atau panjang. Maka simbol dimensinya adalah L. Waktu tadi T. Ya kan, maka simbolnya T. Sehingga dimensi kecepatan apa? L T min 1. Masih ingat ya teman-teman, kalau ini apa? Pembagian pindah ke atas jadinya apa? Bilangan pangkat negatif. Nah, gua balik ingetin lagi ya, takutnya ada yang lupa ya. Jadi misalkan ada A pangkat M dibagi B pangkat N. Maka ini sama aja dengan A pangkat M dikali ini naik ke atas. Kalau ini positif, maka ke atasnya jadi negatif. Berarti B pangkat min N. Ingat-ingat ya. Terus misalkan nih ada A pangkat M dibagi B pangkat min N. Jadinya apa? A pangkat M dikali, ingat, negatif. Negatif ya di bawah ya. Kalau pindah ke atas berarti dia jadi positif. Jadi kebalikannya. Reverse-nya ya, kebalikannya. Oke, contoh lagi misalkan ada A pangkat min M ya dikali B pangkat N dikali C pangkat min P. Kira-kira kalau dijadiin bilangan per peran, jadinya apa? Ya, lihat di sini. Yang nilainya positif, dia tetap di atas B pangkat N. Kan positif cuma ini ya. Terus lihat, ini supaya positif turun ke bawah. Ingat ya, kebalik ya. Kalau di atas negatif, turun ke bawah, dia jadi positif. Berarti jadi apa? A pangkat M. Ya, C. C-nya negatif. Di atas dia negatif. Turun ke bawah berarti dia jadi positif. Ya, jadi matematika sederhananya jangan lupa. Itu sama kayak misalnya 4 pangkat min 1. Ini maknanya apa? 4 pangkat min 1 itu sama dengan 1 dibagi 4 pangkat 1 atau 1/4. Ya, jelali ya. Jadi nanti tolong diperhatikan ya, diperhatikan posisinya ya. Misal di sini ada 1/2 pangkat min 1. Maknanya apa? Ini sama aja dengan 2. Ini naik ke atas.
Ya, jadi tolong operasi hitung matematikanya jangan sampai lupa ya, karena nanti banyak kita pakai ke depannya. Nah, sekarang lihat ini ya. Apa nih rumus dan dimensinya gitu ya. Bu Amel akan catatkan. Ini nggak usah PR, PR yang tadi aja, yang nomor satu aja. Yang apa melakukan pengukuran itu ya, pengukuran menggunakan mikrometer dan lain-lain ya. Rumus, rumus dari luas apa? Kok nggak kelihatan. Ya. Rumus dari luas adalah apa? Panjang kali. Panjang kali lebar. Oke. Dimensinya panjang apa tadi? L. Ya kan ya? L, ini boleh nulisnya. Dikalikan dengan lebar, lebar juga panjang, berarti dia kalikan dengan L. Sehingga dimensinya adalah L kuadrat. Atau boleh teman-teman nulisnya langsung L kuadrat. Gitu ya. Volume apa sih? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dimensinya L ya dikali dengan L dikali dengan L. Berarti dimensinya adalah L pangkat 3 ya. Massa jenis apa? Rho sama dengan apa? Rumusnya aja dulu. Rho sama dengan M per V. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. P sama dengan Rho sama dengan M per V. M itu apa? M itu adalah massa, sedangkan V-nya adalah volume. Ingat lagi, ya. Massa sendiri, lihat tadi. Massa itu punya satuan kilogram. Dimensinya massa apa? M besar. Jadi kata mass. Ya, jadi dia M besar. Volume sendiri lihat, ya. Volume sendiri apa? Di sebelumnya ada nih. L pangkat 3. Karena kan volume itu ada panjang kali lebar kali tinggi. Berarti tadi teman-teman tinggal nulis ini. Ya, rumusnya adalah rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti dimensinya apa? M besar dibagi dengan L pangkat 3. Atau boleh dituliskan M besar dikalikan L 3 pindah ke atas jadi Me minus 3. tiga. Gitu ya. Jadi teman-teman cari rumusnya dulu. Ya, ya cari rumusnya. Kecepatan misalkan. Kecepatan itu apa sih? Ingat nggak? Kecepatan itu punya rumus. Ya, kecepatan V ini ya. Punya rumus apa? Jarak dibagi dengan waktu. Atau ingat satuannya apa? Meter per sekon. Jarak itu kan sama dengan besaran panjang. Berarti apa? L. Ya. Waktu itu adalah T. Ya kan? Time ya. Sehingga gitu ya. Untuk kecepatan dia apa dimensinya? L per T. Atau kalau diubah menjadi L kali T min 1. Dan seterusnya. Ya, jadi nanti teman-teman cari rumusnya, masukkan tadi ya ada besaran pokok, cari dimensinya yang sesuai. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena tadi ya kita mau lihat apakah besaran-besaran itu identik atau tidak. Ya, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya sederhana banget teman-teman. Kalau dimensinya sama, maka besarannya sama. Contoh, di sini kita mau lihat apakah energi potensial dan energi kinetik itu identik atau tidak. Ya, cari rumusnya. Ya, energi potensial punya rumus EP sama dengan M kali G kali H atau massa kali gravitasi kali tinggi. Ya, massa punya dimensi M besar. Gravitasi punya dimensi LT min 2. Ingat toh, gravitasi itu apa sih? Meter per sekon kuadrat kan? Ya, 10 meter per sekon kuadrat toh berarti kan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Meter itu punyanya L, ya kan? S-nya itu adalah T kuadrat sehingga dapatnya L kalikan T min 2 sehingga dapat ini. Ya. Kemudian tinggi, tinggi adalah besaran dari panjang gitu ya. Maka di sini L. Sehingga apa? Kalikan lagi ya. Berarti dia jadi apa? M, L kalikan L jadi L kuadrat.
Ya, jadi yang dikalikan adalah yang serumpun, gitu ya. Ini M, kemudian ini jadi L kuadrat, tinggal T min 2. Ini hasilnya. Oke, ini punyanya energi potensial. Sekarang bandingkan nih, ya. Bandingkan dengan energi kinetiknya. Nih, energi kinetik punya rumus setengah mv kuadrat. Ya, teman-teman abaikan setengahnya. Kalau ngomongin, baru ingetin ya, kalau ngomongin tentang perkalian, apa namanya, bukan besaran ya, perkalian dimensi, maka angka di depannya diabaikan. Contoh lagi misalkan, luas lingkaran apa sih? V R kuadrat. Maka V-nya ini diabaikan. Yang diambil hanya R kuadratnya. Karena yang besaran yang punya besaran dimensi adalah R-nya, bukan Pi-nya. Yang kalau Pi kan nilainya berapa sih? 3,14 ya. 3,14-nya ini nggak dipakai. Kalau dalam perkalian dimensi. Sama halnya seperti ini. Eka setengah MV kuadrat. Rumusnya memang jadi setengah massa kali kecepatan. Tapi setengahnya ini diabaikan. Kalau dia dalam perkalian dimensi. Hati-hati. Hanya dalam perkalian dimensi. Tapi kalau dia dalam perkalian besaran yang ada satuannya, ya, maka wajib setengahnya ikut. Karena dia ada faktor nilai di dalamnya. Nah, kita lihat lagi. Massa dikalikan kecepatan. Dikuadratkan. Ya, massa simbolnya M. Sekarang lihat kecepatan. Ingat tadi kecepatan adalah meter per sekon kan satuannya. Ya toh, meter itu adalah L, sekon itu adalah T atau LT min 1. Ya, lihat kecepatannya dikuadratkan. Berarti nanti ini LT min 1 dikuadratkan. Sehingga apa? M-nya tetap. Sekarang lihat, ingat ya. L dikuadratkan menjadi L kuadrat. Ya, T min 1 dikuadratkan. Ingat perkalian ya. Perkalian bilangan berpangkat. Berarti ini jadinya min 1 dikalikan 2. Hasilnya dapat min 2. Sehingga kita dapat apa nih? M L kuadrat T min 2. Nih, lihat. Ya, ini adalah Eka. Nah, sekarang kita lihat. Identik atau enggak? Ini ML kuadrat T min 2. Ya, ini ML kuadrat T min 2. Berarti nilainya sama. Kalau dia sama, maka keduanya adalah besaran yang identik. Sebentar, Bama pasang itu dulu ya. Pasang charger sebentar ya. Oke, ya. Jadi apa persamaan matematika yang harus teman-teman ingat, gitu ya? Yang pertama, yang juga teman-teman harus ingat adalah, gitu ya, di sini, ya. Kalau ada perkalian berpangkat, contohnya ada a pangkat m, ya, di pangkat n, ya. Itu artinya adalah a m kalikan dengan n, ya. Terus di sini misalkan ada A pangkat M, B pangkat N dikuadratkan dengan X. Ya, maka ini sama aja dengan apa? A pangkat M dikalikan X dikali B pangkat N dikalikan dengan X. Ya, tolong aturan hitung matematikanya yang paling dasar ini. SMP apa SMA dapatnya ya. Jangan lupa ya, masih kita pakai gitu ya. Oke, next. Ya. Contoh lagi ada usaha kalor dan energi. Ternyata usaha kalor dan energi, kalau teman-teman lihat di sini, dia juga punya pola, apa namanya, pola yang sama, gitu ya. Ya, pola yang sama sehingga apa? Sehingga dapat dikatakan dia adalah besaran yang identik. Ya, oke, next. Nah, ini
agak butuh konsentrasi nih. Kalau yang ini ya, kita masuk ke notasi ilmiah dan angka penting. Oke. Nah, notasi ilmiah itu apa sih? Notasi ilmiah itu sangat bermanfaat untuk mempermudah atau mempermudah dalam penulisan serta perhitungan yang sangat besar atau dia sangat kecil. Contohnya apa nih? Nulis 1 juta masih aman, ya. Masih bisa lah, gitu ya. Nulis 0,00786 cm masih aman. Ya, kalkulator masih sanggup. Terus, ini bacanya berapa? 2 miliar. Oke lah, udah mulai banyak ya nolnya. Terus apa lagi nih? 175.000.000 ya, kosongnya bahkan ada berapa kali tuh? Ada 12 kali. Hilang satu nilainya udah beda. Ya, kalkulator udah mulai nggak muat nih ya. Terus berikutnya 0,000000034 mol. Udah mulai hati-hati, kalkulator udah nggak sanggup nih, ya. Terus ada lagi seperti ini, ya. Potensi semakin banyak nol itu adalah semakin kemungkinan perhitungannya menjadi errornya tinggi. Ya, makanya untuk angka-angka yang sangat besar ataupun angka-angka yang sangat kecil gitu ya, maka bisa kita gunakan yang namanya notasi ilmiah. Konsepnya sederhana, ya. Konsepnya adalah teman-teman mengubah gitu ya atau menyederhanakan komanya itu menjadi pola A, BC dikali 10 pangkat M. Di mana M-nya ini nanti dia setara dengan pergeseran komanya. Oke, maksudnya gimana sih? Kita lihat ya langsung. Nih, contoh di sini. Oke, gua ambil pakai ini ya. Lihat, ini ada angka 1 juta. Tadi kita mau ubah polanya apa? A, BC kali 10 pangkat M. Ya, di mana M-nya ini setara dengan pergeseran koma. Ya, A pangkat M-nya adalah setara dengan pergeseran koma. Sekarang kita lihat di sini. 1 juta ada koma nggak? Nggak ada ya. Maka sebenarnya di belakang sini itu ada komanya. Ya, nah kasih aja di belakangnya koma. Berarti sekarang kita lihat, kita pengen polanya adalah A, BC. Berarti kita lihat di sini, oh kita mau ngambilnya di sini nih. Supaya 1,00 A, B, C. Ya, berarti komanya letaknya di mana? Komanya harus kalian pindah ke belakang angka 1. Maka ini digeser, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mau dipindah ke sini. Pergeserannya sebanyak 6. Nah, kalau dia pergeserannya ke kiri, ingat ya, kalau pergeserannya ke kiri, maka nilai M-nya pasti positif. Sehingga ini lihat pergeserannya sebanyak 6. Maka ini sama dengan apa? Ya, 1,00 kali 10 pangkat 6 meter. Ya. Ini juga sama. Ya, sekarang lihat ini. Itu warnanya hijau lagi. Saya mau pindah jadi biru. Nah, ya. Contoh di sini. Ini juga nggak ada komanya. Ya kan? Taruh komanya di belakang. Nah, sekarang supaya polanya A, BC. Maka lihat di sini ya. Oh, berarti ini nih yang diubah. Berarti jadi berapa? 2,50 supaya A, B, C. Ya, dikali berapa? Lihat, geserin aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti ada 9 pergeseran. Ingat, gesernya kemana? Gesernya ke kiri, maka nilainya positif. Berarti ini berapa nih? 10 pangkat 9. Satuannya apa? Ampere. Ya, ini sama ini bodoh. Tapi yang ini lebih ringkas. Ya, kalau dalam operasi hitung matematika, apalagi pakai kalkulator saintifik, lebih enak yang ini daripada yang ini. Nol yang keliling 1, angkanya udah beda. Ya, oke, sekarang ini.
Ya. Sekarang ini mau kita ubah supaya jadi ABC. Ini misalnya kita ubah jadi 1,567. Lihat ya. Komanya ada di belakang satu. Awalnya nggak ada nih, geser nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 pergeseran. Karena dia ke kiri maka nilainya positif. Sehingga teman-teman bisa nuliskan nih, 1,567 kali 10 pangkat 12. Ini baru 3 angka belakang koma. Kalau mintanya 2 angka belakang koma bagaimana? Tinggal gampang. Ini kan lebih dari 5. Ingat ya pembulatan ya. Kalau dia di belakangnya lebih dari 5, maka menambah satu ke depannya. Sehingga teman-teman boleh aja nulisnya nih. 1,57 kali 10 pangkat 12 Joule. Oke, yuk yang bawah. 1,75 kali berapa? Yang bawah sendiri. 1,75 kali berapa? Digeser. 10 pangkat 14, Bu. Ya, 10 pangkat 14. Ini 3 ya. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Berarti ini 10 pangkat 14 watt. Gitu ya. Oke, next. Nah, oke. Bagaimana dengan yang ini? Nah ya, kalau yang ini komanya udah ada nih. Ya kan? Polanya masih sama. Eh, polanya masih sama. A kali, A koma. Eras, ya. Lihat ya, polanya kita tetap A, koma BC kali 10 pangkat M, di mana M-nya ini setara dengan pergeseran, koma. Jadi ada waktu ya, pergeseran, koma. Nah, lihat di sini. Kalau dia pengen ABC, berarti kan komanya harusnya berapa? 7,86. Ya kan, supaya ABC. Ya, maka komanya harusnya pindah ke sini ya. Padahal sudah ada di mana? Di sini, ya. Maka tinggal digeser. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kali pergeseran. Nah, kalau tadi ke kiri, ya, eh, kalau tadi dia ke kiri nilainya positif, maka kalau ke kanan dia nilainya negatif. Dan perhatikan. Berarti kalau kayak gitu, ini akan sama dengan apa? Dikali 10 pangkat min 3 sentimeter. Gitu ya. Jadi polanya geser. Sekarang kalau ini bergeser berarti kan paling mungkin di sini ya. Berarti jadi berapa nih? 8,6. Karena pengen ABC tinggal ditambahin aja 0 di belakangnya. Tambahan 0 setelah angka ini kan nggak ada ngaruh ya. Berarti tinggal dikalikan. Berarti berapa nih gesernya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka pergeserannya ada 9. Maka ini jadi apa? Pergeserannya kan ke kanan. Maka nilainya negatif. Berarti 10 pangkat min 9 lipat. Itu ya. Ini juga sama. Teman-teman mau pakai pola mana? Kalau misalkan dijadikan 47,89. Ya, kalikan 10 pangkat berapa? Tinggal geser. Oh, kalau misalnya komanya mau di sini nih. Geserlah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, 9. Berarti ini pangkat min 9 Hertz. Bu, saya mau geser lagi gitu kan. Misalkan saya mau jadi 478,9. Ya udah, berarti kan makin ke sana nih. 9, terus di sini 10. Berarti ini 10 pangkat min 10 Hertz. Bu, saya maunya 4,789. Berarti gesernya ke sini. Di belakang sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, 8. Berarti di sini berapa? Kali 10 pangkat min 8 Hertz. Mana aja boleh. Ya. Mau kalau mau dibikin dua angka belakang koma, ini tinggal sama ya. Lebih dari 5, maka lebih dari sama dengan 5, maka dia penambahan ke depan. Jadinya 9. Atau teman-teman boleh aja nih nulisnya. Ini jadi 4,79 kali 10 pangkat min 8 Hertz. Ya, lebih kurang seperti itu. Ya, nanti latihan. Oke, next. Nah, bilangan berpangkat ini gitu ya, bisa teman-teman konversikan lagi gitu ya. Jadi misalkan kalau teman-teman lihat ya di sisi yang kanan ya, di sini ya, 10 pangkat 6 itu setara dengan apa? Mega. Jadi teman-teman bisa lihat, oh kalau 10 pangkat min 8 itu simbolnya ada simbol tambahannya, ada atto. 10 pangkat min 15 femto. 10 pangkat min 12 piko. Seterusnya sampai misalkan 10 pangkat 12 tera atau T besar. Ya, nah tinggal diubah. Di sini kita lihat ya. 10 pangkat 6, 10 pangkat 6, M-nya ini, 10 pangkat 6 ya, meter, itu setara dengan apa? 10 pangkat 6 itu kan setara dengan mega. Atau di sini M, ya. Makanya 10 pangkat 6-nya ini bisa diganti dengan M. Ini hilang, ya. Terus lihat lagi nih, di sini. 10 pangkat 9, 10 pangkat 9 ini setara dengan apa? Giga. Maka teman-teman boleh tuliskannya 2,5 10 pangkat 9-nya diganti dengan giga. Berarti ini giga ampere. Ya. 10 pangkat 12, 10 pangkat 12 dia setara dengan apa nih? 10 pangkat 12 dia setara dengan tera atau T besar. Maka 10 pangkat 12-nya boleh dong teman-teman ubah jadi 567 TJ, tera joule. Ya, jadi ini sangat mungkin untuk teman-teman pakai gitu ya, dikonversi menjadi simbol. Nah, ini sama ya. Misalkan ada 1 kali misalkan ya 10 pangkat min 6 ya 6 misalkan meter. Maka ini sama dengan apa nih? 10 pangkat min 6 sama dengan mikro. Maka teman-teman boleh nulisnya 1 mikrometer. Jadi 10 pangkat 6-nya ini dikonversi sama simbolnya mikro. Itu ya. Oke. Next lanjut. Nah, pembahasan berikutnya terakhir ya. Untuk yang angka berikutnya nanti kita juga mengenal ada angka pasti dan angka taksiran ya. Angka pasti ada angka taksiran itu adalah apa? Angka yang tertera pada alat. Itu angka pasti. Contoh di sini. Ya, ini contoh pada buret ya. Pada buret misalkan dia di sini ya, baca buretnya dari atas ke bawah. Nah, yang ada garis-garisnya ini adalah alat yang tertera pada alat itu disebut dengan angka pasti. Contoh, 0 ke 1 ada berapa garis nih? Ada 10 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 garis. Maka satu garis harganya berapa? Satu garis berarti harganya 1/10 mili. Atau berapa? 0,1 mili. Nah, 0,1 mili ini adalah angka pastinya. Berarti dia angka pastinya sampai satu angka di belakang koma. Contoh di sini. Ini terbaca berapa? Ya, teman-teman lihat di sini. 1, 2, baru ganti warna. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti garis. Berarti berapa nih terbacanya? Berarti 7 kali 0,1. Maka tertulis 0,7. Nah, 0,7 karena dia diambil dari angka pastinya, maka 0 dan 7 ini dikenal sebagai angka pasti. Artinya apa? Setiap orang pasti sama. Karena dia pasti garis tinggal ditambahin 0. Kenapa? Karena setiap angka pasti pasti ditambah satu angka taksiran. Nih, contoh lagi sekarang, fokus yang di sini. Ya. Sekarang ini terbaca berapa? Lihat di sini ya. Skala terdekat 1. Ya, 1, 2, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti dia 1,6.
6. Tapi nggak nyampe 1,7. Ya, berarti dia ada di antara 1,6 sampai 1,7. Nah, ini berapa pasnya? Ya, lihat di sini. Oh, ternyata ini pas benar-benar di tengah-tengah, Bu. Berarti nanti 1,6, sorry, 1,6 ini adalah angka pasti. Nah, taksirannya berapa? Taksirannya bisa aja teman-teman naruh di sini 5, Bu, karena setengahnya. Jadi misalkan 1,65, maka 65-nya ini, 5-nya ini adalah angka taksiran. Gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini lihat lagi. Terdekatnya adalah 2. Berarti angka pasti jelas 2. Lebihnya berapa nih? 1, 2, 3. Ya kan? 3 terus 4. Enggak, antara 4 sampai dengan 2,5 di antaranya. Nah, sekarang lihat. Dia mepetnya kemana? Nih, dia lebih mepet ke angka 4. Nanti boleh aja nih misalnya. Tina pengennya di sini 2,41 Bu. Boleh. Diansa sama mau 2,42 Bu. Boleh. Gitu ya. Terus misalkan Isna mau berapa? Misalkan, Bu saya mau 2,43 Bu. Boleh-boleh aja. Nah, perbedaan 1, 2, dan 3 ini kan terlihat dari sudut pandang kalian. Nah, 1, 2, 3 yang bisa bervariasi ini itu yang disebut dengan angka taksiran. Di mana tiap orang bisa beda-beda angka taksirannya. Ya, jadi tergantung penelitian. Nah, nanti ini berhubungan dengan tugas atau PR yang besok minggu depan dikumpulkan, yaitu apa tadi? Membaca mikrometer skru, jangka sorong gitu ya, buret dan timbangan analitik ya, timbangan neraca analitik, sorry. Ya, jadi nanti tolong jangan lupa untuk PR minggu depan ini dikerjakan. Cari satu soal, satu soal. Yang ke seorang cari satu soal. Fungsinya buat apa ya kalau dalam farmasi. Terus kemudian mikrometer skrup di fungsinya di farmasi buat apa. Terus kasih satu soal contohnya. Ya, buret juga sama di farmasi buat apa. Kasih satu contoh. Ya, timbangan analitik dan neraca lengan juga seperti itu. Jadi ada 5 alat yang teman-teman besok tolong dibuat gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa membaca gitu ya angka pasti dan angka taksirannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak ada. Oke, Mbak Mas, enggak ada Bu. Lagi lagi menghitung dikasih fisika malam-malam lagi ya. Is oke lah ya. Mau gimana ya nasib mahasiswa ya. Mau nggak mau di kurikulumnya ada fisika dasar jadi nanti dinikmati ya. Nah, oke Si teman-teman, Bu Amel izin dulu. boleh Al gimana? Eh, untuk pengumpulan tugasnya itu ada deadline-nya nggak ya, Bu? Minggu depan. Apa mau besok? Minggu depan. Mau Ya, baik, Bu. Minggu depan. minggu depan aja ya. Minggu depan. Minggu depan nanti bakal kasih tahu nge-share-nya di mana. Jadi nanti boleh tulis tangan, boleh ketik terserah. Pokoknya ya, intinya nanti diuploadkan ya. Oke, ini ada ketambahan lagi nih. Jadi tadi Bu Amel belum semua absen. Ya, sebentar. Bu Amel screenshot dulu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sebentar saya screenshot dulu. Snipping tuh. Oke, ya sudah Bu Amel screenshot. Atau kita biar manis senyum senyum bareng-bareng dulu ya. Buat absen ya, silahkan berikan senyum termanisnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk absennya. Oke ya. Dah, dari sini ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, satu pertanyaan dari Bu Amel. Perkuliahan fisika dasar boleh diakhiri? Boleh. Boleh, Bu. Alhamdulillah. Biasanya kalau kelas pagi itu boleh. Kayak gitu. Oke, oke, terima kasih teman-teman. Masih ada lanjut kuliah lagi. Tetap semangat. Sekian dari Bu Amel. Banyak kurangnya dari Bu Amel mohon maaf. Nanti rekamannya Bu Amel share. Kalau yang tertinggal silakan nanti diikuti step by stepnya. Ya, kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Terima Amel. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya